Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Selasa 3 Februari 2026. Tema kita hari ini adalah iman yang melahirkan kesembuhan. Dasar yang mau kita pakai adalah Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Hari ini Injil menceritakan tentang penyembuhan anak Yairus dan penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan. Apa yang mesti kita maknai dari kedua peristiwa tersebut? Mari kita mencoba merenungkan dalam 3 bagian berikut supaya kita dapat kembali melihat bahwa iman yang kita miliki dapat melahirkan kesembuhan bagi hidup kita. Yang pertama, kesembuhan anak Yairus. Kitab suci seringkali melukiskan tentang hati seorang ayah atau seorang bapa yang dipenuhi cinta yang besar bagi anaknya. Kita bisa menyebut misalnya Abraham, Ayub, Daud, Eliakim, Yakub, Yusuf dan lain-lain. Mereka semua disebut bapa. Hari ini kita melihat tokoh bapa bernama Yairus atau ayah bernama Yairus. Pekerjaan utamanya adalah mengatur ibadat dan mengajar umat di sinagoga. Itulah yang dikatakan sebagai kepala rumah ibadat. Sebuah pekerjaan yang menyita banyak waktu sekaligus penting dan secara otomatis ia terpandang. Hatinya tampak indah saat anak perempuannya itu sakit parah. Ia datang kepada Yesus dengan cara yang amat spesial. Tersungkur di depan kaki Yesus dan mohon kesembuhan bagi anaknya. Ia rela merendahkan dirinya yang sedemikian rupa, padahal setiap hari dia termasuk orang yang terpandang, tapi sekarang dia tersungkur di depan kaki Yesus agar anak yang sangat dicintainya menjadi selamat. Bahkan mesti disebutkan bahwa anaknya itu hampir mati. Ia tetap menaruh harapan besar pada Tuhan Yesus. Suasana hatinya yang amat positif itu kini bertemu dengan hati Yesus yang penuh belas kasihan. Jadi ini positif ketemu positif. Dalam perpaduan daya positif insani dengan daya positif ilahi, jadi insani itu dari Yairus, dan bertemu dengan daya positif ilahi yaitu Yesus, mukjizat yang besar terjadi. Pertemuan kedua hal tersebut. Putri Yairus yang telah mati bisa hidup kembali. Inilah yang mesti kita renungkan. Ternyata kesembuhan itu bisa menjadi sebuah perjumpaan antara unsur positif kita ini dengan daya kekuatan ilahi. Jadi kita tidak bisa sembuh sendiri pada hakikatnya. Ya. Lalu yang kedua, kesembuhan perempuan yang berpenyakit pendarahan. Di tengah kerumunan orang banyak yang berdesak-desakan, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Bisa dibayangkan 12 tahun ini. Diceritakan bahwa ia telah berusaha mencari pengobatan dari banyak tabib sampai harta yang dimilikinya habis. Kesehatannya tidak kunjung pulih tetapi makin memburuk. Meskipun semua sudah dilakukan sampai harta-hartanya itu tidak ada lagi. Bisa kita bayangkan dalam situasi yang menghimpit seperti ini, sangatlah wajar bila ia berada di titik nadir. Ia sungguh-sungguh frustrasi dan kehilangan harapan. Atau kalau mau dikatakan, ia berada di ujung kematian.
Namun di dalam situasi yang seperti itu, ia melihat sedikit sinar terang. Ia sepertinya ditarik oleh pancaran daya cinta Yesus yang luar biasa. Meski begitu, ia masih terhalangi untuk bisa menjumpai Yesus secara lazim akibat banyaknya orang yang berkerumun. Ia hanya bisa mendekati Yesus dari belakang. Karena begitu besarnya harapan akan sembuh, ia hanya bisa membisik dalam hati. Asal ku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Bisikan hati yang positif itu keluar dengan sedemikian rupa. Dan secara ajaib hanya menyentuh jubah Yesus, pendarahan itu langsung terhenti dan ia sembuh total. Yang menarik adalah Yesus merasa ada daya yang keluar dari dirinya. Ia melayangkan pertanyaan kepada para murid, siapa yang menjamah jubahku? Padahal sudah jelas di situ banyak orang yang berdesak-desakan. Dalam rasa takut yang besar, perempuan itu lantas tersungkur di depan kaki Yesus dan mengakui bahwa dirinya adalah pelakunya. Dan justru disitulah perempuan tersebut diteguhkan oleh Yesus sebagai orang yang diselamatkan. Maka di sini kita dapat melihat kesembuhan yang sempurna akan terjadi manakala daya cinta Allah mengalir dalam diri seseorang yang telah beriman. Dan itu lantas terungkap dalam keberanian untuk tersungkur di depan kaki Yesus. Meskipun sebenarnya ada yang lebih menarik tadi, yang perempuan tersebut, nah, pertama-tama dia dari belakang, tapi kemudian setelah mengalami penyembuhan ia ada di depan. Kita akan memaknai dalam hal itu selanjutnya, yaitu tentang pemaknaan atas tersungkur. Iman Yairus telah menyelamatkan anaknya. Jadi iman itu tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, orang lain pun dapat terselamatkan. Demikian juga iman perempuan itu yang sakit pendarahan selama 12 itu telah membuatnya menjadi sembuh. Dalam dua penyembuhan tersebut kita menemukan realitas yang menarik. Rupanya iman itu berdampak bukan saja bagi dirinya sendiri, tapi juga berdimensi sosial. Permohonan orang beriman dapat menyelamatkan orang lain. Anak Yairus selamat karena iman bapaknya. Demikian pula harapan penuh iman dari perempuan itu juga menyelamatkan dirinya. Dengan demikian iman akan menjangkau sesuatu yang mustahil menjadi sebuah kenyataan. Lebih daripada itu, iman itu ternyata bukan sebatas konsep pikiran dan hati belaka. Dalam iman seseorang dituntut untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah yang diimani. Coba kita lihat tadi. Sebelum anaknya sembuh, Yairus tersungkur di depan kaki Yesus. Imannya menggerakkan seluruh dirinya, baik hati yang beriman, berpengharapan, maupun jasmaninya yang tersungkur di depan Yesus. Itulah yang dikatakan jasmani dan rohani mesti ditundukkan hanya kepada Allah. Maka iman itu bukan hanya, tadi saya bilang iman itu bukannya persoalan pikiran, konsep, dan hati, tapi juga tentang tindakan jasmani. Di lain pihak, iman itu tidak selesai pada titik penyembuhan. Seorang perempuan yang tahu bahwa dirinya telah sembuh, dia yang tadinya ada di belakang Yesus, lantas menempatkan dirinya di depan Yesus. Di depan kaki Yesus perempuan tersebut tersungkur. Maka penyembuhan membuat dirinya secara utuh menyerahkan masa depannya kepada Allah. Kadang-kadang orang kalau yang dicari cuma penyembuhan, setelah sembuh selesai. Kenapa? Tidak menundukkan yang rohani dan yang jasmani. Nah,
Yairus dan perempuan itu memberikan pelajaran penting kepada kita. Dan akhir dari kemauan untuk tersungkur tersebut adalah anugerah yang lengkap. Kesembuhan badani terjadi dan keselamatan jiwa dimiliki. Karena Yesus mengatakan bahwa engkau sekarang menjadi sembuh. Mari melalui sabda Tuhan yang hari ini kita renungkan, kita belajar tersungkur di depan Yesus dalam segala peristiwa yang kita hadapi. Iman yang kita miliki itu mesti lengkap, baik rohani maupun jasmani. Di samping kita mengimani dengan sungguh melalui pikiran dan hati, kita mesti mengungkapkan bahwa tubuh kita juga menandakan bahwa kita juga mau tersungkur di depan kaki Yesus. Berdiam diri di depan sakramen Maha Kudus dan seterusnya. Itulah tindakan dua hal. Karena kita adalah manusia yang rohani dan juga jasmani. Maka keduanya mesti ditundukkan dalam Allah. Supaya kita menemukan kesembuhan yang sempurna dan keselamatan yang sejati. Tuhan memberkati kita.